biasa sekali pagi ini kita kedatangan teman-teman yang nonton dari TK mana ini? Ini yang paling gede baju hitam TK juga? Emang beneran TK? Kalau yang lain yang kecil taman kanak-kanak. Nah kalau yang baju hitam terlihat ketuaan. Ini udah ada adik-adik, kita boleh tepuk tangan. Oh, ada Kisha, ada Nasya, ya, ada Amira di sini. Tadi kan ngebahas Viti masalah bobok sendiri. Iya. Nah, kalau Om Wendy boleh tanya nih. Ini yang dua kayaknya udah mulai tenang, yang satu nggak bisa diem kayaknya dari tadi ya. Ntar kita tanya ya. Cibul, nanti Om tanya ya. Cibul semalam bobok jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Sendiri atau sama papa mama? Sama mama. Kalau sendiri emangnya nggak berani ya? Kenapa? Takut? Takut ada apa? Ada Om Wendy. Om Wendy nggak kesana-sana. Halo mas, halo. Ke Nasya dulu deh. Nasya mulai bobok semalam jam berapa sayang? 8. Jam 8. Emang dibiasain bobok jam 8? Atau Enggak sih. lagi pengen aja jam 8? Terus bobonya sama siapa? Sama adik sama teteh. Gak berani sendiri? Enggak. Kenapa? Takut ada hantu. Takut ada hantu. Ibu gak usah ngeliatin Bu, jadi makin takut. Kalau Kisah? Sama nenek. Sama nenek? Iya. Belum berani bobo sendiri juga? Bukan karena nggak ada kamarnya. Oh, nggak ada kamarnya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu dari tadi Om lihat nengok ke belakang. Ada siapa di belakang? Hah? Di belakang ada siapa? Ada mama. Yang bener. Astagfirullahaladzim. Itu ada yang jatuh boleh, ya jatuh kan? boleh. Dia tuh harus ada payah terus. Oh, dia nggak bisa dilepas, nggak bisa Gila jalan. ya punya bini orang lu ya. Enak aja lu. Harusnya kan kita jalan-jalan bertiga hang out. Anak lu diapain? Gak diapa-apain, cuma ditanya doang nih, saksinya banyak ya Bu ya. Baru tanya. Tuh, lihat mereka ketawa, berarti mereka tertekan. Nasya diapain sama Om? Kalau tertawa nggak tertekan Bu, bahagia. Oh, bahagia. Gimana orang cuma nanyain masalah bobok doang. Kan, Mama sini, Tapi Mama aku sini. tadi nggak denger emang apa sih? Akhirnya bobo sendiri nih semuanya nih. Enggak, belum ada yang kalau Kisha Kita di katanya mana? masih sama nenek. Sini, duduk sini. Terus kalau Nasya masih sama Teteh. 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 Nah kalau Cibul masih sama Kalian siapa? bobonya sama siapa? Mama. Sama Mama. Terus sama siapa lagi? Papa, pinter anak ini bisa jawab. Lu arahin dari tadi. Mama, Papa, kan gitu. Tapi Masih sama emang Mama Papa. sebenarnya emang masalah ya kalau anak nggak bisa bobo sendiri. Kalau aku pribadi sih termasuk orang yang ya udahlah nanti kalau udah gede juga Ya. minta bobo sendiri ya ibu-ibu ya. Emang Kalau aku sih, ibu-ibu kok suara bapak sih? kalau aku Jakarta ya. Enggak, itu ibu-ibu, cuma suaranya kebapaan. Kalau aku sih Ara sama Amel itu belajar tidur sendiri tuh pas masuk SD. Jadi sampai TK tuh masih sama mamanya terus kan. Pas SD memang mau nggak mau, tapi itu juga agak susah sih awal-awalnya. Nah kalau belajar berarti kan dari orang tua yang suruh. Yang suruh ya. Sebenarnya sih kalau teman-teman aku ada yang malah 2 tahun, 3 tahun udah tidur sendiri. Cuman ini emaknya aja yang kolokan, pengennya ada anak-anak ngumpul gitu. Sebenarnya perbedaannya alasannya karena kolokan atau karena sebenarnya lebih ke khawatir meninggalkan anak sendiri. Kalau aku sih karena emang kebiasaan aja tidur tuh harus meluk dia gitu loh, harus meluk anak. Aku kadang jadi tangan aku tuh suka megangin tangan dia satu, megangin tangan bapaknya satu gitu. Oh, mau jadi nyebrang kali ya tidurnya tapi mau nyebrang gitu. Tunggu bentar, iya, berarti posisinya mesti di tengah dong. malah. Jadi aku tengah iya. Biasa malah kan anak yang di tengah. Nah itu dia, jadi tempat tidur kan manjang. Jadi dia kata Andika, kita tidur manjang aja, jadi biar muat. Jadi Andika, aku, Elea, jadi aku yang megangin dua-duanya gitu. Dan nggak kabur ya? Dan nggak kabur, emang emaknya kali ya yang emang Iya lodok. benar. Harusnya kan nggak begitu. Jadi mungkin dari orang tua. Jadi yang nemenin tidur sebenarnya lo nemenin anak lo apa anak lo nemenin lo sih? Nah itu pertanyaan yang nemenin gue. Tapi mungkin bisa aja posisi kayak kalau seperti itu sama aja pernah gue alami juga. Lebih ke kan? arah sebenarnya
biar posisi nggak anak jatuh. nggak jatuh. Iya, Karena kan itu ada dia. tembok Benar, kan, benar. dijaga gitu. Kalau tadi kan Usi itu berarti memang dari orang tuanya nyuruh anaknya untuk tidur sendiri. Nah kalau Mbak Oki emang keinginan anak-anak udah nggak mau aku tidur sama mama atau memang disuruh juga? Awalnya memang disuruh. Karena waktu itu tuh lagi hamil adanya dia di hamil yang ketiga, keempat, banyak banget anak gue. Tapi baru 4 ya? Baru 4 lagi ya? Mau nambah tahun depan. Lama kan? Hamil anak yang keempat, jadi kan memang nggak boleh dekatan nih, karena dia kan kalau tidurnya nggak bisa diem kan. Akhirnya dia tidur sendiri, cuman tetap kalau tidur harus ditemenin dulu. Nanti kalau udah tidur baru aku tinggalin. Ya, ngomong ke anak untuk suruh tidur sendiri gimana? Maksudnya kayak, ih kamu udah gede udahlah tidur sendiri. Dia bilang kamu udah gede, tidur sendiri. Gue bilang kalau bisa tidur sendiri, ntar dikasih apa kayak Oh, gitu. ada rewardnya. Ini aku tadi sebenarnya sempat ngobrol, katanya justru perjuangan yang paling agak berat untuk tidur sendiri adalah Kisya. Kisya, karena dia dari kecil kan, dari aku hamil anak kedua, dia memang udah dari lahir anak kedua, dari lahir Syakina dia udah pisah kan sama aku, karena dulu kan memang masih di rumah mama kan. Iya, Jadi, dekat ke nenek. jadi dia tidurnya sama nenek, jadi nggak bisa lepas dari neneknya, lepas dari emaknya nggak bisa lepas dari neneknya. Sekarang jadi tidurnya masih sama nenek nggak? Iya masih. Masih sama nenek. Kira-kira sampai umur berapa kamu mau tidur sama nenek-nenek? Maksudnya sama Nenek aja, sama nggak usah nenek. diulang. Misalnya banyak gitu ya. Aduh. Iya. Kira-kira sampai umur berapa mau tidur sama nenek? Nggak tahu deh. Pengennya sampai umur berapa dalam bayangan Kisya? Sampai kapan ya? Sekarang Kesha berapa sih umurnya? 11. 11. Udah 11. Jadi kamu mau umur berapa tidur sama nenek? Sampai lulus SD kah? SMP kah? Dia janji sih SMP tidur sendiri. Tapi nggak apa-apa, nggak usah diburu-buru. Emang selepasnya aja. Buktinya Om Wendy sekarang udah umur 36 masih tidur sama nenek ya. Nggak apa-apa, semua Nenek yang mana? proses. Nah, sekarang kita Makasih ya, Nek. Makasih udah nemenin aku. aku udah tidur. Nanti kita bakal bahas pemirsa, karena sebenarnya kita pengen tahu emang ada manfaatnya nggak sih ketika kita memang sebagai orang tua sedikit memaksa anak untuk tidur sendiri. Apa aja sih manfaatnya? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Sebenarnya memang ada perbedaan budaya antara budaya barat dan budaya timur. Iya. Kalau orang timur itu punya anak dari lahir tuh cenderung nempel sama orang tuanya, Iya. terus dan akhirnya biasanya sih kebablasan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin orang bule itu dari bayi pun Udah sendiri. itu udah ditidurin kamar sendiri. Makanya kenapa mereka punya baby monitor. Nah sekarang akhirnya kita mengalami kesulitan nih ketika anak mulai besar-besar karena sudah terbiasa tidur sama orang tuanya, akhirnya kebablasan nih. Karena memang ini sih ya, aku tuh ngerasain banget kayak box bayi. Kan waktu baru lahirnya kan ada box bayi kan. Betul. Awal-awal kan, wih belinya mahal-mahal. Bener, Kayaknya kan, di apalah segala macam. Paling cuma bertahan berapa minggu doang. Lu Iya kan? mending berapa Bener minggu? nggak? Gua cuma sehari. Dua anak cuma sehari, Bu. Iya kan, terus ternyata akhirnya jadi tidur sama kita juga kan. Box bayinya malah nggak kepake. Makanya gini, aku kalau punya anak lagi nggak mau beli box mahal-mahal, nggak dipakai, Bu. Benar, Apalagi benar. kamar bayi coba. Karena kasihan juga kan tidur sendiri. Iya. gitu. Kalau sebelah Iya. kita kalau dia nangis kan masih Nah, itu gampang dia. gitu kan. Antara kasihan sama Males- ibunya males sih sebenarnya. Tapi lebih gak tega sih kalau dia Lebih nggak nangis tega, gak iya. bilang sama kita. Nah sebenarnya nggak boleh, sebenarnya kan aku juga pelajarin sih kemarin kata teman-teman yang pengalaman harusnya jangan kita tega-tegain aja. Cuman yang namanya ibu mau gimana pun juga balik lagi kan suka nggak tega. Betul, Iya betul, kan? betul. Dia nangis, apalagi tuh katanya teman aku gini, harusnya kalau bayi nangis kan didiemin aja dulu. Aduh, nggak tega. Emang Iya sih bayi kan? nangis didiemin aja ntar diam sendiri karena capek kan dia nggak Iya. bisa tidur. Tapi sekarang aku nanya pengalaman dari Mbak Oki dulu deh yang anaknya udah 4. Menurut Mbak Oki sebenarnya umur berapa sih anak udah mulai bisa dikasih tahu kamu udah saatnya tidur sendiri ya tanpa perlu ada gontok-gontokan lah antara kita sama anak. Kalau aku sih dia sih 4 tahun udah bisa aku kasih tahu untuk tidur sendiri. Seenggaknya walaupun nggak sendiri tapi ada
tetehnya dan ini yang nemenin gitu. Oh nemenin, tapi udah terpisah dari orang tua. Udah terpisah karena kan kita nggak bisa bohong ya, namanya anak udah mulai besar, mulai mengerti. Oke. Namanya orang tua gitu. Ya, namanya suami istri Suami ya. istri, iya. Butuh quality time berdua pada saat malam hari. Oke. Tapi satu pertanyaan nih, kalau misalkan kalian memilih untuk tidak mengadopsi budaya Barat yang dari kecil dibiarkan seperti itu, sempat terpikir juga gak bahwa kalau kayak kita nih orang Timur, ada juga yang apa ya stereotipnya gini, udah nikmatin deh masa lu sama anak-anak lu, karena mungkin ketika dia udah masuk SD itu udah mulai timbul malu yang dipeluk sama orang tua, jalan sama orang tua kadang-kadang sudah mulai gengsi dilihat temennya, termasuk kayak gitu juga gak? Iya, aku sih sekarang emang begitu karena gini, zamannya waktu Ara, dulu kan Ara sama Mel aku masih tinggal sama mama. Sama nih kayak Kesya, apa-apa mama, apa-apa nenek, Umi kan manggilnya apa-apa Umi. Pas aku nikah sama Andika lagi, kita tinggal di rumah yang misah dari orang tuh, baru ngerasain bener-bener kan jadi ibu yang bener-bener ngerawat dia, tidurin. Kalau dulu kan apa-apa mama gitu kan. Nah, jadi sekarang aku bener-bener menikmati sekali yang momen-momen itu. Sekarang aja kakak-kakaknya kalau udah dia di kamar lamaan aja tuh kan, mereka punya 2 kamar, tapi sekarang kamarnya minta gabung. Berdua tidurnya. Itu mereka kelamaan di kamar tanpa ke kamar aku aja, aku suka ini ngapain sih di kamar? Suka begitu padahal kan jaraknya berapa meter doang, karena apa-apa biasanya sama mama. Lagi ngerjain PR dulu biasanya umplak-umplak ngerjain PR di kamar aku. Sekarang udah ngerjain PR di kamarnya. Malah mamanya yang nyariin Ini ya. Kenapa sih dia ke kamar mama gitu? Emang mamanya juga yang error. Tapi sekarang gini, ini mungkin buat pemirsa yang anaknya mungkin udah umurnya sudah 10, 11, 12 tapi belum berani bobo sendiri. Sekarang aku tanya, Kisha berani nggak bobo sendiri? Nggak berani, kenapa? Karena kamu bilang tadi nggak ada kamarnya. Kalau ada kamarnya kamu berani nggak? Nggak. Kenapa? Takut hantu. Takut hantu. Hampir semua jawabannya sama ya. Nah itu dia. Nah sekarang Basa-Basi punya tips nih, gimana sih caranya supaya bisa mengajarkan anak bobo sendiri. Seperti apa? Coba kita intip. Mengajarkan si kecil untuk tidur sendiri di kamarnya bukanlah hal yang mudah. Namun, bila tidak diajarkan sejak dini, hal ini akan membuat anak menjadi manja dan tergantung pada Anda. Berikut ini 4 langkah mudah agar si kecil mau tidur sendiri. Pertama, buat waktu tidur lebih menyenangkan. Saat mengajari anak agar bisa tidur sendiri, Anda bisa membujuknya dengan membacakan cerita sebelum tidur. Lakukan kegiatan ini cukup sering dengan cerita yang berbeda-beda setiap harinya, agar si kecil semakin bersemangat untuk tidur sendiri. Kedua, yakinkan si kecil. Sebelum akhirnya Anda meninggalkan si kecil sendirian di kamarnya, berikanlah ia ciuman selamat malam dan yakinkan padanya bahwa Anda berada di lantai bawah atau di kamar sebelah. Bila perlu, katakan pada si kecil bahwa Anda akan memeriksanya setelah 20 menit kemudian. Dengan begini, si kecil pun tidak akan merasa ditinggalkan. Ketiga, harus tegas. Jangan menuruti permintaan si kecil untuk menemaninya tidur. Biarkan dia melihat bahwa Anda berada di luar dan katakan padanya betapa bangganya Anda jika ia bisa tidur sendiri. Terakhir, konsisten. Biasakan si kecil tidur sendiri setiap harinya tanpa pengecualian. Semakin Anda kuat menahan godaan untuk menemani si kecil, ia akan semakin cepat terbiasa tidur sendirian. Tadi tuh tipsnya. Lihat video ini ya. Ada pengalaman juga nih nggak video tadi yang dia tiba-tiba ke kamar mamanya, karena anak aku juga begitu Dan sama, Ki. ini juga Jadi pura-pura misalnya jam 2 pagi tiba-tiba ngetok kamar, ada aja alasannya. Entah katanya panas lah, AC-nya mati padahal AC-nya dingin banget. Intinya pengen bobo bareng sama orang tuanya. Iya kadang-kadang gitu. Sama kalau begitu misalnya, pasti ya. Kalau bisa ditinggalin tau-tau tengah malam tuh ngetok. Ngetok-ngetok, iya, Aku betul. mau pipis padahal kamar mandi di depan ada. Iya itu dia benar-benar sama berarti semua kan sama Kalau begitu. kalau aku tadi ngomong terus aku juga ada kalau dia kalau kemarin-kemarin kan maunya sama mama nih, mama sama mama. Gara-gara mamanya suka nonton horor sebelum tidur, jadi dia agak nggak berani sekarang tidur sama mama, mendingan sendiri aja. Jadi Mbak Oki itu, pemirsa aku juga baru tahu punya kebiasaan harus nonton film horor Indonesia yang Susana dan kawan-kawan sebelum tidur, dan itu filmnya dipasang terus sampai ketiduran. Jadi dia bilang awal-awal sih dia memang ikut, jadi sebelum tidur tuh nonton film horor dulu. Tapi sejak aku nonton film
Susana kan agak-agak serem banget tuh. Jadi dia udah nggak berani. Tapi pantesan anaknya pada takut hantu, mau bobo sendiri, maknya yang nonton film horor. Ya, itu diajarin biar berani. Oh, maksudnya diajarin biar berani. Tapi unik ini pengantar tidurnya itu film horor luar biasa loh. Apa tuh kata Jarang-jarang dia loh. cerita apa? Iya, jadi kadang-kadang nih Ci, gue kebangun jam 2 pagi, terus gue kedengeran suara ketawa kuntilanak. Aku sih ngibrit tidur ke tetangga. Nah, kita sekarang tanya ke yang ada di depan kita deh. Ini banyak adik, dia udah ada yang tidur tuh di situ tuh. Nah, mentang-mentang ngebahas bobo langsung bobo ya di sini, Dek. Siapa yang di sini sudah berani bobo sendiri? Jujur. Beneran? 1, 2, 3, 4. Coba ditanya dulu mana ada mic-nya gak? Nah, Coba sekarang aku mau nanya, kalau Pas- yang bobo mana nih? terangin lampu atau gelapin lampu? Angin. Terangin. Kenapa? Kenapa harus diterangin? Emangnya nggak ngerti? Bukan diterangin gitu, Oh, Pak. iya, iya. Maksudnya lampunya diterangin. Harus dinyalain lampunya. Kenapa? Kalau gelap kenapa? Gelap. Iya, kalau gelap kenapa? Ya gelap memang. Ya kalau gelap ya Kalau gelap gelap. takut atau kenapa? Ya gelap Pak, pokoknya dia Kalau kalau kamu gelap udah nggak bobo bisa sendiri, lihat. terang apa gelap? Terang. Terang. Kamu udah pasti terang bawa lampu sendiri soalnya kamu. Cucu, mau Oh, gelap. Pipis, Udah bobo sendiri, gelap. Maju cepetan. hebat nih. Pipis. Udah berani bobo sendiri dan gelap. Nah, Bentar. karena memang sebenarnya baiknya tidur itu dengan lampu yang gelap. Coba kalau tante gelapin lampunya seperti ini. Coba kita gelapin. Masih Coba. berani? 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 Ya berani loh, rame-rame di studio. Coba kalau sendiri. Gak usah adik. Tante juga Lu ngibrit. mah gitu sih mau ngetes orang tapi lu nya juga nggak yakin sih. Kalau segini berani nggak? Berani. Ya berani nih, masih terang hitungannya. Iya. Tapi memang kadang-kadang anak-anak suka ada ketakutan berlebih ketika berhubungan dengan gelap ya. Sebenarnya nah, ini Harus dia. gelap kalau tidur. Padahal selalu nonton film horor tapi tetap harus gelap kamu kalau tidur. Kamu nggak takut pas gelap tau-tau ada sesuatu? Enggak. Enggak. Jadi gini sih sebenarnya masalah tidur, kenapa sih kita ngomongin soal tidur itu sebaiknya harus gelap pemirsa, karena ternyata banyak sekali manfaat dan keuntungan terutama untuk kesehatan dan perkembangan anak dengan tidur lampu yang gelap. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Ini ada pertanyaan di Twitter. Jadi sebenarnya umur berapa sih anak itu udah mulai bisa diajarkan dengan tidur sendiri? Kalau dari hasil riset tim Basa Basi, dari umur 2 tahun sebenarnya kalau memang Anda yakin, nah kuncinya ternyata orang tuanya yang harus Ya yakin. betul, itu dia. Jadi bukan anaknya yang yakin, orang tuanya yang harus yakin anak Anda bisa harus tega. sendiri. Harus tega sih sebenarnya, bukan yakin, harus tega. Kalau menurut aku ya, karena kalau yakin udah yakin tapi nggak tega tetap aja. Biasa sih kalau udah yakin udah satu paket Udah tuh. satu paket Tega. bu. Udah satu Udah paket satu bu. paket. Jadi lo harus yakin. Karena sebenarnya kalau menurut gua juga ya kadang-kadang emang anak kan dibentuk sama orang tua. Iya benar. Dia anak tuh nggak tahu yang namanya sakit seperti apa, Iya. takut seperti apa, berani seperti apa. Benar. Semua itu dibentuk sama orang tua. Memang orang-orang kita ketimuran kadang-kadang gua sendiri ngalamin istri gua kecenderungannya memang seperti ini gitu loh. Nggak tega. Betul. Kasihan. Takut Benar. terjadi apa-apa walaupun kita sudah pasang ya, kita kan kita nggak standby 24 jam ngeliatin dan segala macem gitu loh. Ya. Jadi kalau secara keilmuan umur 2 sampai umur 5 itu adalah usia yang ideal. Tapi balik lagi kalau memang ternyata Anda sendiri sampai anak Anda umur 11 Anda sendiri belum yakin ya, itu balik lagi ke orang tua masing-masing. Dan tadi sedikit menyinggung soal kenapa sih kita sangat menyarankan tidur dengan lampu yang mati. Jadi pemirsa, bahaya dengan tidur lampu menyala, dengarkan ya.
ini bisa menimbulkan perubahan struktur pada otak dan menyebabkan depresi. Jadi kalau Anda merasa ketika di sekolah anak Anda kok kayaknya gak pelajaran susah dikit kesel, mengalami susah sedikit dia gampang mundur. Mungkin lampu tidurnya keterangan. Kemudian bisa juga paparan cahaya lampu saat tidur malam juga tidak bagus bagi wanita. Karena dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara dan kanker usus besar bagi kaum wanita. Aduh, serem. Ih, kok kaum prianya gak kena apa-apa sih, curang banget sih. Dia ngedoain. Tapi nih tapi yang terakhir juga ada, tidur dengan lampu menyala juga dapat mengakibatkan jam biologis tubuh terganggu. Akibatnya Anda dapat terkena gangguan tidur, penyakit kardiovaskular dan gangguan metabolisme, serta kemungkinan terkena diabetes yang mengancam hidup Anda. Aduh, serem amat cuma gara-gara nyala lampu. Nyala lampunya seberapa besar nih pertanyaannya? Mungkin 3.000 watt kali ya. Bukan, kalau kayak TV harus TV-nya menyala. Kan kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Ini Ibu Oki. Saya pun seperti itu. Mau bobo ya. Istri saya terutama ya seperti itu. Harus ada minimal ada satu lampu yang menyala deh. Tapi sebenarnya tadi ternyata alasan anak-anak paling banyak adalah ketika takut tidur sendiri, bilangnya takut setan. Usi, ketika anak kamu bilang takut setan, kalimat kamu apa untuk menenangkan mereka? Awal-awalnya sih dulu bingung, aku cuma bilang setan tuh nggak ada gitu kan. Cuman terus mereka masih ketakutan lama-lama. Kan mereka sering ikut bapak ibunya syuting kan, ya kan. Terus pernah beberapa kali zaman aku syuting sinetron pun mereka ikut. Nah, mereka ngeliat kalau bikin film itu sebenarnya seperti ini nggak ada, ini sebenarnya bohongan gitu. Walaupun aku nggak pernah ikutan film horor, cuman dijelasin, makanya dia tahu kalau misalnya lagi nonton film di bioskop aja dia tahu ini kan banyak orang yang di situ ya mah gitu. Jadi dia dengan sendirinya dia terbiasa, makanya menganggap kalau si setan itu kalau misalkan itu adalah buatan yang ada di film. Tapi aku pernah kejadian waktu itu ada film apa sih tuh yang film horor banget dari luar negeri itu film aslinya. Aduh aku lupa yang sampai beberapa Jurong. Bukan. Aduh aku lupa namanya, aku blank. Jadi pernah habis nonton film itu, jadi ada adegan di film itu tuh ada anak kecil kemasukan setan gitu, terus tiba-tiba dia berdiri aja di dekat ibu bapaknya. Itu aku sampai loncat karena anak aku. Jadi kita habis nonton, tiba-tiba dia begini, Mama mau pipis. Adik aku bilang begitu, kata gini, kita yang nonton, kita yang ketakutan. Padahal kita udah mau pipis, kita pengen loncat berdua-duaan. Karena kejadiannya sama persis kayak di film Jadi itu. sejak saat itu apakah kamu tidak nonton film horor supaya anak kamu tidak takut? Tetap aja nonton juga gitu, dikit ngintip-ngintip. Tapi kan kadang-kadang juga kita nggak bisa pungkiri juga kalau kayak gue ya, berusaha meyakinkan ya mungkin memang ada tapi tidak mendoktrin bahwa nih kalau ini nanti ada hantu, nih kalau di tempat ini ada hantu. Tapi kadang-kadang ya serba salah. Ketika gue berusaha untuk mendoktrin, nggak ada hantu, nggak usah takut segala macam. Tapi tiba-tiba anak gue main sendiri. Nah lo main sama siapa tuh? Nah itu. Jawaban Oki menurut aku yang paling bagus. Ketika anaknya bilang, padahal kerjanya nonton film horor, anaknya tetap berani tidur mati lampu. Yang kedua ya. Aku selalu bilang hantu tuh nggak ada cuma di pikiran kamu aja. Terus percaya aja kalau kita kan tidur, makanya tidur baca doa dulu biar selalu dilindungin sama Allah. Jadi percaya aja kan ada Allah yang jagain, jadi nggak usah takut. Ya. Tapi lagi-lagi balik lagi ke anak masing-masing. Karena buktinya yang kedua berhasil, yang pertama belum berhasil ya. Jadi balik lagi ke kepribadian anak masing-masing. Tapi sekarang Wendy ini sudah melakukan riset yang sangat luar biasa. Pemirsa, kemarin saya ngeliatnya sampai begadang-begadang. Ya. Karena dia mencari manfaat anak tidur sendiri. Dan ternyata manfaat anak tidur sendiri itu ada ini nih. Yang pertama, belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan ketika anak memiliki kamar sendiri. Ya. Karena sebaiknya orang tua memberi tanggung jawab kepada anak untuk membersihkan kamarnya, merapikan, membereskan, dan juga membandingkan kamarnya dengan saudara yang lain. Boleh ya membandingkan dengan saudara yang lain? Boleh. Hal ini sangat membantu untuk anak lebih mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya diri. Ketika anak mulai tidur sendiri, sebaiknya orang tua memberikan pujian-pujian kepada anak-anak kita karena sudah berani tidur sendiri. Dengan ia merasa berani, pada akhirnya memberi efek positif ketika bergaul dengan sesama. Dan yang terakhir ada presentasi diri. Dengan memiliki kepercayaan diri, anak akan semakin mempresentasikan dirinya untuk berani melakukan hal-hal lain yang belum pernah dilakukan.
seperti sudah berani mengatakan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Oh, jadi sebenarnya belajar tidur sendiri itu efeknya nanti ada ketika nanti mereka bersosialisasi, mereka bersekolah. Nah, tapi sebenarnya yang harus kita ketahui juga ketika anak tidur sendiri, ini mungkin juga ada gangguan-gangguan tidur yang kerap mereka alami. Bukan gangguan mistis ya, tapi gangguan seperti apa? Kita lihat tayangannya. Aktivitas tidur merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, khususnya pada usia kanak-kanak. Gangguan tidur pada anak sering menjadi keluhan para orang tua. Berikut adalah beberapa jenis gangguan tidur yang sering dialami oleh anak-anak. Mengompol. Mengompol adalah keadaan tidak dapat menahan keluarnya air kencing dan terjadi ketika anak tidur di malam hari. Hal ini biasa dialami oleh anak-anak usia 3 tahun ke atas. Mengompol adalah hal yang lazim dan akan berhenti dengan sendirinya. Anda hanya cukup melatih dan mengontrol sang anak dengan menyuruhnya untuk pipis terlebih dahulu sebelum tidur. Night terror atau sering disebut mengigau. Suatu kondisi anak terbangun dari sepertiga awal tidur malamnya. Biasanya hanya berlangsung 1-10 menit dan diikuti dengan teriakan panik yang berlebihan. Hal tersebut kerap dialami oleh anak di usia 4 hingga 8 tahun. Jika hal tersebut terjadi pada anak Anda, jangan bangunkan dia, karena mereka mungkin tidak menyadari tindakannya ketika mereka sadar. Anak Anda juga bisa stres atau trauma dalam situasi ini. Dan terakhir adalah tidur tertunda. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa mengalami tertundanya waktu tidur. Telatnya waktu tidur karena penerapan waktu yang kurang baik. Hal ini bisa terjadi jika anak mulai terbiasa tidur di atas jam 12 malam, sehingga mereka pun mengalami kesulitan bangun di pagi hari. Anak juga akan mengantuk di siang hari, dan jadwal tidur malam pun akan turut tertunda panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam rangka meningkatkan pola tidur anak, maka nyalakan lampu terang di pagi hari dan atur jadwal tidur anak dengan baik. Nah, bagaimana dengan pola tidur anak Anda? Ini aku lagi ngobrol sama Kisha, dia bilang itu aku tuh suka susah tidur, baru tidur jam 2, jam 3. Kalau libur. Kalau libur ternyata, kirain kalau sekolah gimana bangun jam 6. Tapi pemirsa sebenarnya ada satu tips lagi nih, ternyata ketika Anda memang ingin sekali anak Anda tidur sendiri, persiapkan kamar mereka berdua dengan Anda. Jadi supaya mereka juga excited, ya aku mau tidur di kamar sendiri. Cara paling simpel adalah dengan membuat hiasan-hiasan sesuai dengan keinginannya. Nah, habis ini ada tips dari Basa Basi gimana sih cara berkreasi di kamar anak Anda supaya dia mau tidur sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasana Bahasi. Baba. Baba. Babu. Lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih cantiknya Bella. Kamarnya yang gak sendiri, banyak mainannya. Superman, Iron Man, Spiderman, Thor, Captain America. Buku, mainan, yang ada mainan, rumah-rumahan, masak-masakan. Mau yang kayak robot, warnanya biru. Nah, pemirsa sekarang nih anak-anak lagi berkreasi. Jadi ini ada salah satu cara ketika kita pengen mereka tidur sendiri, biarlah mereka menentukan seperti apa sih kamar yang mereka mau.
Karena Ya, itu mama ternyata di sini bisa membuat sama mereka mama jadi terus. terpicu Betul untuk punya sekali, ya. keinginan tidur sendiri. Gak usah anak-anak lah, kadang-kadang kan kalau kita punya ruangan juga hasil desain kita sendiri Betul, kan kita ya. merasa nyaman gitu kan. Benar. Apalagi mereka udah diikut sertakan dari awal. Sekarang aku Kamu mau juga Cibul? ini ada tips dari Mbak Oki. Jadi awal-awal ketika untuk mengencourage anak tidur sendiri, itu minimal spraynya dipilih sesuai dengan kesukaan Semuanya mereka. yang dia suka di waktu saat itu kan dia lagi suka Frozen kan, jadi semua kamarnya Frozen kayak gitu. Jadi memang dia juga Agak mahal ya nyaman. Bu, lagi Frozen, lagi ini. Nah sekarang nih lagi sukanya Little Pony nih. Jadi ya mau nggak mau, aku mau yang Little Pony. Jadi aku beliin spray yang Little Pony. Jadi dia malamnya udah nggak mau tidur lagi sama aku. Tuh, itu salah satu tips juga tuh, ganti spray sesuai dengan keinginan mereka. Kalau dulu Ara sama Kamel, Dulu Ara juga dulu kan sukanya princess gitu-gitu kan, terus Snow White gitulah, normal, terus sampai tempat tidurnya pun dia yang milih kan, pengennya yang ini itu. Sekarang umurnya udah 10, dia 9, Amel 10, udah berubah lagi nih. pertama Udah kali gede. tidur sendiri umur TK 4 ya? mau 5 tahun 5 tahun. Sekarang umur 10 tahun minta ganti furniture lagi. Udah Ya, minta ya, ya, ganti ya. dia sekarang. Kakak maunya yang polos-polos karena mungkin udah ngerasa gede kan. Iya. Jadi ya udah kata mamanya, kata papanya, kata Andika, ya udah nanti ya tahun depan diganti gitu. Karena memang itu kan buat mereka nyaman sebenarnya Iya, kan. betul. Terus dari lemari yang tadinya kan masih pink, ungu, sekarang mintanya pokoknya yang polos deh, yang udah mulai ABG gitu. Ya kalau memang orang tuanya memiliki kemampuan itu nggak bisa. Jadi sekali lagi kita balikin lagi ke kondisi budget masing-masing. Betul. Atau enggak bisa di mix and match, artinya gini, tetap misalkan kayak gue lakukan untuk lemari, misalkan warnanya warna yang netral, misalkan warna putih. Iya. Tapi kayak wallpaper itu yang bisa diganti-ganti betul. sesuai dengan Benar. keinginan mereka. Kayak gitu. Nasya kan sekarang tidurnya kan sama Miro kan, barengan sama Oh adiknya. sama anak yang paling kecil ya? Paling kecil. Jadi sebelahnya yang girly, sebelahnya gambar bola semua. Oh bisa tuh setengah-setengah lebih irit lagi. Iya. Kita tanya ke Kisya dan Nasya nih. Nasya, kalau kamu boleh milih, pengen tempat tidur kamu kayak gimana sih dalamnya bentukannya? Kamar kamu nih pengennya apa? Warna-warni atau ada apa? Ada pohon mungkin. Masa Mungkin mau temanya hutan. depan. Tapi kayak gitu juga. Mau seperti apa? Warna-warni. Warna-warni. Terus ada apa aja di dalamnya? Selain tempat tidur kamu deh. Banyak. Apa aja banyak Apa aja itu? banyak. Masukin dispenser mungkin nak. kompor. Mainan. Terus Pensil. pensil. Coret-coret kayaknya. Iya. Kalau Kisya sendiri, kalau suatu saat kamu akhirnya tidur sendiri dan punya kamar sendiri, Kamar impian Kisya. Polos aja. Polos, warna apa polosnya? Yang pasti jangan warna ungu aja. Yang pasti jangan warna ungu. Oke. Yang pasti jangan warna ungu. Oh my god, gue bangga. lu kemana aja coba? Ungu. Iya. Oke, tante kasih warna pink, setuju? Udah lah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak ungu. Iya. Ibu, ini kayaknya traumanya agak mendalam ya Ibu. Kita Beda ganti topiknya enak nih kayaknya beda nih. pembahasan. Tapi kalau di ngomongin isi nih Kisya, pengennya apa aja? Kalau adik kamu kan pengennya ada mainan, ada pensil, Mainan aku semua ada di situ. mainan, Ya mainan semua. sama koleksi batu akik kamu juga kayaknya. Ya boleh dah sekalian. Boleh deh Kalau sekalian. jualan di dalam rumah. Kalau perlu jualan di dalam rumah. Bagus. Luar biasa. Jadi kita datang ke kamar Kisya lagi buka pintu, atau dia lagi ya kan? Tapi kalau memang ternyata misalnya kalau anak udah gede-gede kan bisa diajak ngobrol. Kalau kayak Cibul kan masih susah ya, belum bisa terlalu banyak berinteraksi, belum tahu Iya. maunya apa. Nah makanya sekarang kita akan memberikan inspirasi. Ini dia kamar-kamar artis Hollywood. Seperti Wih. apa? Anaknya ya kayak gimana? Bikin miring yang pasti. Pasti terasa sangat menyenangkan jika memiliki sebuah kamar tidur anak yang sesuai dengan kepribadian dan desain favorit buah hati Anda. Seperti desain kamar tidur mewah yang dibuat oleh para artis berikut untuk sang buah hatinya. Di urutan ketiga ada Jennifer Lopez. Pemilik nama asli Jennifer Lynn Lopez atau yang biasa dikenal dengan J.Lo ini juga mendesain kamar kedua anak kembarnya, Emmy dan Max. Dengan menerapkan konsep Victorian yang mewah, dihiasi chandelier kristal yang menggantung di langit-langit kamar, serta penggunaan box bayi berwarna hitam, membuat kamar tersebut terlihat sangat elegan. Di urutan kedua ada Beyonce. Ia mendesainkan kamar spesial untuk sang buah hati, Baby Jay-Z.
Dengan konsep princess, kamar yang didominasi dengan warna pink dan putih ini terlihat sangat cantik. Di urutan pertama ada penyanyi cantik Mariah Carey. Ia memilih untuk tidak menghias kamar bayi kembarnya yaitu Monroe dan Moroccan Scott dengan warna umum seperti warna biru dan pink sebagai warna yang dominan. Namun ia lebih memilih untuk menggunakan warna hijau dengan sentuhan aksen pink dan biru. Wah, indah sekali ya desain kamar anaknya. Tuh, kalau memang ternyata dananya lebih ada. Dan balik lagi, memang harus orang tuanya sih benar. Harus tega. Harus tega. Memang ya kayak aku aja, aku bikinin kamar anak dari dia kecil, baru TK lulus, baru dikasih tidur sendiri kan kayak gitu-gitu sebenarnya harus dari Jadi orang tuanya. bukan anaknya, kadang-kadang mungkin jangan-jangan anaknya yang mau, malah orang tuanya yang nggak kasih. Iya. Ada Karena juga nggak yang tega, karena takut dia begini, takut dia begitu gitu. Itu hal yang wajar sih. Ya udah, tapi yang pasti sebelum saya membuat kesimpulannya ini kita bisa melihat mereka lagi berkreasi pemirsa, dan ini adalah salah satu cara yang paling murah. Karena modelnya cuma kain yang kita beli di pasar yang semeter itu cuma 6.000. Kemudian biarkan mereka berkreasi. Ini untuk di kamarnya. Betul, taruh di kamar lebih ngerasa bahwa ini kamar gue banget. Benar. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi Wendy ya. Ya, jangan kemana-mana ya, tetap di Basa-Basi, Basa-Basi nih. Mendekorasi kamar anak menggunakan tema memudahkan Anda dalam memilih warna cat dinding, dekorasi, dan aksesoris. Namun, tema yang dipilih harus disukai anak, sehingga membuat mereka merasa bersemangat. Berikut beberapa panduan yang bisa Anda gunakan jika ingin mendekorasi kamar anak dengan tema. Pilih cat dinding kamar dengan warna cerah dan gelap untuk melengkapi tema yang Anda pilih. Warna yang bisa dipakai untuk lebih dari satu tema ialah biru, hijau, merah, atau merah muda. Atur furniture kamar anak sesuai dengan tema, seperti tempat tidur berbentuk perahu layar untuk tema bahari dan menciptakan ruang terbuka di dalam ruangan untuk tempat bermain anak. Gunakan furniture yang multifungsi seperti kotak penyimpan mainan yang dapat berfungsi menjadi kursi. Gantung dekorasi di dinding yang polos atau berwarna tua yang memainkan peran dalam tema kamar. Anda bisa memilih foto atau poster. Anda juga bisa menggunakan stiker dinding dengan perekat sehingga mudah membangun mural atau gambar yang interaktif. Buat tempat tidur atau spray yang sesuai tema. Jika dinding kamar berwarna netral atau polos, sebagai pelengkap pilih tirai yang sesuai dengan tema tempat tidur. Lengkapi dekorasi kamar dengan bantal, lampu tidur, atau perabotan lain yang sesuai tema. Anda juga bisa menampilkan mainan anak yang sesuai tema sehingga mudah untuk menambah dekorasi. Misalnya, kamar tidur dengan tema superhero dapat mencakup action figure di atas meja atau rak buku. Sementara untuk tema dongeng, Anda bisa menaruh beberapa boneka figur dalam dongeng. Biasanya gini, kita sudah tahu secara teori adalah harus membiarkan anak memilih. Orang tua udah punya budget, sisanya biarkan anak yang memilih kamarnya ingin seperti apa. Yes. Tapi yang namanya seorang ibu, karena kita ngerasa, aduh dia itu nggak bagus, akhirnya sedikit gontok-gontokan sama anak ya. Kenapa lu ketawa? Iya, jadi kerasanya ikut campur ya. Jadi karena kita merasa ingin mengarahkan Ya, supaya nggak salah pilih gitu. Benar. Nih, dua kakak adik ini punya dua gambar yang berbeda. Kalau Nasya tulis nama kenapa? Emang udah kebiasaan. Oh, karena udah kebiasaan. Dan biar orang tahu itu kamarnya Nasya ya. Nanti mau taruhnya di mana nih? Di pintu kah? Di atas tempat tidur? Iya benar, di atas tempat tidur atau di atas lemari? Di lemari. Di atas lemari? Ya nggak kelihatan dong. Ya bapak yang nawarin tadi taruh di atas tuh. Kan lemarinya kecil kelihatan lah, tetap ya. Kalau bagus. Kisya? Ditempel di lemari maksudnya. Oh, gitu. tempel di lemari, bener. Kisya, kamu gambar apa sih sayang? Bisanya gambar ini doang. Itu apa? Itu apa sih? Pandangan. Kenangan? Pemandangan. Oh, pemandangan. Emang suka gambar ini. Oh, emangnya suka gambar ini. Kira-kira kamu mau taruh di mana? Di kamar lah pastinya. Ya di mananya bagiannya? Di Tembok. lantai. Tembok. Yalah di tembok, masa di lantai ya keset kali. Tuh kan pertanyaan lu Ini selalu. lantai juga Full ya jawabnya kan.
gitu. Kayak siapa tahu deh tuh. Ya kayak laki lah, pokoknya yang pasti ini anak laki banget nih yang Bagus pasti. gitu ya. Kalau om ini dedek yang satu lagi nih pakai baju ketat banget nih dedek nih. Iya, Dede Wendy gambar ini Tante Cici Panda tuh. Tulisannya bahasa basi. Wendy bisa gambar. Tetap sipit ya. Iyalah, kita Iyalah. konsisten kan Tionghoa, jadi harus sipit. Iya benar-benar. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Anda belajar di bintang tamu kita hari ini. Benar. Beda-beda. Buktinya Mbak Oki punya 4 anak. Yang paling gede umur 11 sampai sekarang belum berani tidur sendiri. Yang kecil umur 6 ya. Yang ini 6 tahun. Iya 6 tahun malah berani tidur walaupun nggak ditemenin. Maksudnya ya sama adiknya tapi beranilah tidur terpisah dari orang dewasa. Intinya adalah kalau saya pelajari dari kedua bintang tamu saya, ikutin deh flow anak maunya seperti apa. Karena kalau kita terlalu memaksa, takutnya anak nanti anggap kamarnya itu malah jadi trauma tersendiri ya. Jadi stres jadi. Dan yang pasti sih mau tidur sendirinya mau umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau dari kecil bahkan sekalipun tetaplah namanya orang tua tetap harus ada pengawasan. Yes. Jangan ngelepas ke orang lain even though itu memang orang yang kita kenal. Betul. Supaya bonding ya kedekatan antara orang tua sama anak itu bisa tetap terjaga dan gak ada lagi yang namanya umur sekian anak ngerasa gengsi sama orang tua dan udah mulai males deh ketemu Benar, orang tua. benar. Nanti udah SMP juga mau tidur sendiri, males juga ya Pasti. kalau sama mama bapaknya. Pasti. Ya. Oke, sekarang mari kita perlihatkan hasil karyanya walaupun belum jadi ya. Coba, Kisya. Gambar pemandangan. Dia suka semua warna kecuali ungu, entah kenapa. Aku Ibu. kasih lihat ya. Ya, ntar dulu. Bentar, belum. Ditebelin loh sama ibu. Tara! Nah, ya udah kita sambil memperlihatkan gambar Kisya, hasil karyanya juga dari Nasya. Kita mau pamit, besok kita ketemu lagi ya jam 10 pagi sampai jam 11 pagi hanya di Bahasa Basi. Terima kasih buat Oki, terima kasih buat Nasya. thank you. Thank you buat semua yang udah nonton ya, yang di studio dan yang di rumah. Ini Sampai ketemu besok ya. Bye. Assalamualaikum. Delapan jam 11 jam 9 setengah 8 jam 5 jam 7 6 jam 6 kalau bangun jam 4